Hey, hey, hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami berdiskusi dan membahas tentang analisis isu prioritas yang disusun oleh Darisman, Dwi Santi, Desi Anggraini, Eka Risti, Fadlan Sadli, Fitria Ananda, Firdaus Alasmi, dan Gita Selvi Kortisa. Yang pertama, kami membahas tentang identifikasi isu. Identifikasi isu yang kami dapatkan yaitu 1. Kurang optimalnya peran sekolah pada kegiatan KKG kelompok kerja guru. 2. Kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dengan masyarakat terkait dengan pembelajaran di masa pandemi. 3. Pelayanan UKS usaha kesehatan sekolah yang kurang memadai. 4. Pelayanan perpustakaan sekolah yang kurang memadai. Untuk pembahasan isu pertama yaitu kurangnya optimal peran sekolah pada kegiatan KKG kelompok kerja guru. KKG atau disebut kelompok kerja guru merupakan wadah atau forum kegiatan profesional bagi para guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dari beberapa sekolah. Sebagai seorang tenaga pendidik, guru harus memiliki kompetensi dan keahlian mumpuni sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20 Ayat B menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Undang-undang di atas sudah memberikan gambaran jelas bahwa tenaga pendidik harus memiliki kualitas unggul, sehingga menghasilkan generasi unggul pula. Kualitas pendidik ditentukan oleh kualitas kompetensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, pendidik atau guru harus memiliki wadah tersendiri untuk meningkatkan profesionalitas kerjanya. Dibentuknya kegiatan KKG untuk guru sekolah dasar, namun SDN 014 Teluk Piai Pesisir ini untuk mengikuti kegiatan KKG masih kurang optimal, seperti jarangnya mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan KKG. Selanjutnya, isu yang kedua yaitu kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dengan masyarakat terkait dengan pembelajaran di masa pandemi. Pembelajaran daring adalah salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah dalam kondisi pencegahan penyebaran COVID-19, memberi warna khusus pada masa perjuangan melawan virus ini. Bahkan bentuk pembelajaran ini juga dapat dimaknai pembatasan akses pendidikan. Pendidikan yang lumrah berlangsung dengan interaksi langsung antar unsur pendidik dan tenaga kependidikan dan peserta didik, beralih menjadi pembelajaran interaksi tidak langsung. Pembatasan interaksi langsung dalam pendidikan terkadang terjadi pada situasi tertentu, namun tidak dalam rangka pembatasan sosial seperti yang masyarakat jalani sebagai upaya pencegahan penyebaran virus. Nah, sebagian masyarakat kurang menerima adanya kebijakan bahwa sekolah harus secara daring. Mereka beranggapan bahwa daerah tempat mereka tinggal adalah daerah tertinggal yang jauh dari jangkauan, sehingga untuk penyebaran virus tidaklah seperti di daerah perkotaan. Jadi, jika pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka bisa saja dilakukan tanpa harus dengan daring. Isu yang ketiga yaitu pelayanan UKS, usaha kesehatan sekolah yang kurang memadai. Usaha kesehatan sekolah atau UKS adalah wahana belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah. Ditinjau dari sudut pembangunan di bidang kesehatan, UKS merupakan salah satu strategi untuk mencapai kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan dan menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan, yang selanjutnya akan menghasilkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Usaha kesehatan sekolah atau UKS mempunyai tujuan meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertambahan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya dan memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan peserta didik yang mencakup di dalamnya memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, rumah
tetangga maupun lingkungan masyarakat. Di SDN 014 Teluk Piai Pesisir, segala fasilitas yang dibutuhkan di UKS kurang memadai, seperti tidak adanya termometer, tensimeter, bed atau tempat tidur, pengukur tinggi badan, senelan baskom, dan yang tersedia hanyalah sebagian kecil obat P3K dan timbangan badan saja. Isu yang keempat atau isu yang terakhir adalah pelayanan perpustakaan sekolah yang kurang memadai. Perpustakaan adalah suatu tempat di mana tersimpan koleksi bahan pustaka yang disusun dan dikelolai dengan menggunakan sistem tertentu agar dapat dipergunakan untuk melayani mereka yang membutuhkan dan memiliki sifat non-profit. Perpustakaan merupakan satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Perpustakaan sekolah sering disebut sebagai jantung sekolah karena yang menjadi denyut nadi proses pembelajaran di sekolah adalah perpustakaan. Hal ini yang dialami oleh SDN 014 Teluk Piai Pesisir ini adalah tentang layanan perpustakaan adalah kurangnya berfungsi layanan perpustakaan di SDN 014 Teluk Piai Pesisir ini karena kurangnya referensi jumlah buku perpustakaan dan tidak adanya guru yang mengelola perpustakaan. Selanjutnya kami, kelompok 4 berdiskusi mengenai analisis kriteria isu menggunakan analisis APKL, yaitu analisis aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Pertama yang kita perhatikan adalah identifikasi isu. 1. Kurang optimalnya peran sekolah pada kegiatan KKG. Pada indikator aktual, centang. Pada indikator problematik, centang. Indikator kelayakan, centang. Dan pada indikator layak, tidak centang. Keterangannya tidak memenuhi syarat. Isu kedua, kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dengan masyarakat terkait dengan pembelajaran di masa pandemik. Indikator aktual, centang. Indikator problematik, centang. Indikator kelayakan, centang. Indikator layak, centang. Isu ini memenuhi syarat. Isu ketiga, pelayanan UKS, usaha kesehatan sekolah yang kurang memadai. Indikator aktual, centang. Indikator problematik, centang. Indikator kelayakan, centang. Indikator layak, centang. Isu ini memenuhi syarat. Isu keempat, pelayanan perpustakaan sekolah yang kurang memadai. Indikator aktual, centang. Indikator problematik, centang. Indikator kelayakan, centang. Dan indikator layak, centang. Isu ini memenuhi syarat. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis APKL, maka diperolehlah isu-isu prioritas. Selanjutnya, kami melakukan analisis USG, yaitu analisis urgency, seriousness, dan growth. Untuk isu pertama, yaitu kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dengan masyarakat terkait dengan pembelajaran di masa pandemi. Untuk indikator urgency mendapatkan nilai 5. Untuk indikator seriousness mendapatkan nilai 5. Untuk indikator growth mendapatkan nilai 4. Jadi totalnya adalah 15. Pada isu kedua, yaitu pelayanan UKS yang kurang memadai. Pada indikator urgency mendapatkan nilai 5. Pada indikator seriousness mendapatkan nilai 5. Pada indikator growth mendapatkan nilai 4. Dan total nilai adalah 14. Selanjutnya isu terakhir, yaitu pelayanan perpustakaan sekolah yang kurang memadai. Untuk indikator urgency mendapatkan nilai 5. Untuk indikator seriousness mendapatkan nilai 4. Untuk indikator growth mendapatkan nilai 3. Total nilai adalah 12. Jadi sehingga kami menyimpulkan bahwa untuk peringkat pertama, yaitu isu kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dengan masyarakat terkait dengan pembelajaran di masa pandemik. Untuk ranking 2, yaitu isu pelayanan UKS yang kurang memadai. Dan untuk ranking yang ketiga, yaitu isu pelayanan perpustakaan sekolah yang kurang memadai. Maka dapat disimpulkan bahwa isu prioritas adalah kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dengan masyarakat terkait dengan pembelajaran di sekolah pandemik di lingkungan SDN 014 Teluk Piai Pesisir. Selanjutnya, kami melakukan diskusi mengenai dampak apa yang akan terjadi jika isu tersebut tidak segera diselesaikan. Adapun dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak segera diselesaikan, yaitu 1. Jika kurang koordinasi antara pihak sekolah dan masyarakat terkait dengan sistem pembelajaran di masa pandemik, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Dampak kedua, yaitu guru tidak leluasa dalam memberikan pembelajaran atau guru merasa diintimidasi karena tidak ada sepahaman antara orang tua murid dengan guru tentang proses belajar mengajar. Dampak ketiga adalah adanya anggapan negatif dari wali murid kepada guru bahwa masuk atau tidak masuk sekolah tetap saja para guru akan mendapatkan gaji. Dampak yang keempat adalah adanya anggapan masyarakat bahwa guru kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya kami berdiskusi mengenai para pihak yang terkena dampak. Pihak pertama yaitu siswa, karena siswalah yang menerima pembelajaran, karena memang pembelajaran
melakukan secara bergantian masuk antar kelas tidaklah efektif, banyak pembelajaran yang tertinggal. Pihak kedua yaitu guru, karena citra guru di masyarakat akan jelek jika tidak segera satukan pemahaman antara guru dan wali murid tentang proses belajar mengajar di masa pandemik ini. Pihak ketiga yaitu wali murid. Wali murid merasa bahwa pendidikan yang terima anaknya kuranglah maksimal. Solusi permasalahan. Kemudian kami berdiskusi tentang solusi permasalahannya. Kami memperoleh beberapa solusi. Solusi pertama yaitu segera adakan rapat komite sekolah untuk membahas tentang proses belajar mengajar di masa pandemi. Solusi kedua yaitu menawarkan kepada wali murid solusi jika daring tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya sinyal atau jaringan, maka proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara pembagian jadwal sekolah antar kelas dan sekolah hanya sampai jam 10. Misal kelas 1 dan 2 sekolah hanya pada hari Senin dan Selasa, kelas 3 dan 4 sekolah hanya pada hari Rabu dan Kamis, dan kelas 5 dan 6 sekolah hanya pada hari Jumat dan Sabtu. Solusi ketiga yaitu berikan pengertian atau sosialisasi kepada murid bahwa di pelosok daerah sekalipun bisa terkena wabah COVID-19. Solusi keempat yaitu agar mengikuti anjuran pemerintah, karena jika sekolah tetap dilaksanakan secara tatap muka, maka pihak sekolah akan mendapatkan sanksi dari pemerintah daerah setempat. Solusi kelima yaitu meminta kerjasama kepada wali murid agar ikut serta memantau perkembangan belajar anak di rumah, karena waktu belajar di rumah lebih banyak bila dibandingkan waktu belajar di sekolah. Sekian hasil kerja kelompok kami dan hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.